Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mantan bintang Australia, Harry Kewell akan bergabung dengan tim Ange Postecoglou sebagai staf belakang layar di Celtic FC. Kewell yang menganggur sejak dipecat oleh klub Barnet tahun lalu, baru saja melewatkan pekerjaan di bawah Postecoglou untuk tim nasional Australia dan juga Melbourne Victoria. Bek Manchester City, Aymeric Laporte, mengungkapkan kekecewaannya dengan mengunggah meme Jose Mourinho ke Twitter pribadinya. Hal itu dilakukan Laporte karena tidak masuk ke dalam PFA Team of the Year. Meme-nya diunggah Laporte tersebut berisi tentang wawancara Mourinho saat masih melatih Chelsea di Liga Inggris. Dalam meme yang berbentuk GIF itu, terlihat cuplikan wawancara Mourinho yang menyebut kalau dirinya bisa terkena masalah besar kalau berbicara. Sempat berpisah, Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic bersatu lagi di Juventus. Seperti diketahui, Chiesa lebih dulu meninggalkan Vlahovic di Fiorentina, tapi sejak Januari lalu mereka bersatu lagi. Sayang, mereka belum bisa bekerja sama di lapangan. Hal ini disebabkan cedera panjang yang dialami Chiesa. Maka dari itu, bintang timnas Italia ini sudah tidak sabar menantikan musim baru untuk berduet lagi dengan Dusan Vlahovic. Krisis finansial memaksa Barcelona untuk melepas beberapa pemain di musim panas 2022. Kini menurut laporan Football Espana, Gerard Piqué juga masuk dalam daftar jual. Langkah ini diambil Barca karena mereka beranggapan bahwa Piqué sudah tak lagi berada dalam bentuk performa terbaik terlebih di musim 2021-2022 lalu. Bek asal Spanyol tersebut juga beberapa kali dibekap cedera dan harus mengakhiri musim lebih cepat. Karir Marcelo selesai di Real Madrid. Bek asal Brasil ini kini tengah merencanakan langkah selanjutnya. Marcelo yang saat ini tengah menikmati liburannya dikabarkan telah menerima 3 tawaran, yakni dari klub Uni Emirat Arab, Qatar, dan juga Turki. Di antara ketiga tawaran tersebut, menurut Football Espana, tawaran dari Turki yang kabarnya cukup menarik perhatian dari Marcelo. Alasannya karena sepak bola atau Liga Turki lebih kompetitif dan atraktif dibandingkan dengan liga dari 2 negara lainnya tersebut. Bintang Real Madrid, Eden Hazard, mengklaim bahwa dirinya membutuhkan menit bermain yang lebih banyak untuk bisa menemukan kembali performa terbaiknya. Seperti diketahui, pemain 31 tahun tersebut tak mampu menunjukkan penampilan apiknya sejak bergabung dengan Los Blancos pada 2019 silam. Presiden Getafe, Angel Torres, mengakui kalau klubnya mendapatkan tawaran untuk menampung pemain internasional Wales, Gareth Bale. Getafe kemudian mempelajari permintaan itu dan siap menerimanya jika semua parameter disetujui. Memang, percakapan antara Getafe dengan perwakilan kerap terjadi. Namun, dikutip dari AS, Bale muncul di hadapan media dan menyatakan dirinya tidak akan bergabung ke Getafe. Namun, Bale tidak menyampaikan alasannya menolak Getafe. Arsenal lagi butuh tambahan pemain baru khususnya di sektor gelandang dan striker. Melansir dari BBC, Meriam London mengincar pemain Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Kabarnya, Arsenal bersedia membayar lebih dari 42 juta pounds untuk Sergej Milinkovic-Savic. Meskipun Newcastle juga bisa mengajukan tawaran untuk pemain berusia 27 tahun tersebut. Revolusi di Paris Saint-Germain telah dimulai. Hal ini ditandai dengan ditunjuknya Luis Campos sebagai penasihat olahraga menggantikan Leonardo. Pria 57 tahun tersebut bakal punya peran penting di PSG meski statusnya saat ini hanya sebagai penasihat. Luis Campos diyakini akan segera berganti posisi menjadi direktur olahraga dalam waktu dekat setelah Leonardo resmi didepak. Selanjutnya, Campos bakal mengurus perburuan pemain baru untuk PSG. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal membalas klaim rasial yang dilontarkan Ruud Gullit yang menyebut bahwa pelatih kulit hitam sulit berkarir di tim nasional Belanda. Menurut Gullit, pelatih kulit hitam hanya diperbolehkan menjadi asisten pelatih dan tidak diizinkan memimpin sesi latihan. Klaim ini dibantah oleh Van Gaal. Dia menyebut bekas bintang AC Milan dan Chelsea itu tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dari lanjutan kualifikasi Piala Asia Grup C,
Timnas Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Yordania 1-0. Berkat kekalahan tipis itu, Timnas Indonesia harus mati-matian di partai terakhir melawan Nepal. Bagaimanapun, Timnas Indonesia masih memiliki peluang hingga partai akhir. Sementara itu, di tanah air terjadi pembukaan Piala Presiden 2022. Partai pembuka di Stadion Manahan Solo berakhir imbang tanpa gol 0-0 antara Persis Solo melawan PSS Sleman. Dan di partai pembuka lainnya di Kanjuruhan Malang, tuan rumah Arema harus takluk dari PSM Makassar 1-0. Dari Nation League Grup 3, Italia bermain imbang melawan Inggris dengan skor kacamata 0-0. Berkat hasil seri itu, Inggris berada di juru kunci grup. Sementara itu, di grup yang sama, Jerman juga hanya bermain imbang melawan Hungaria 1-1. Di grup lain, yakni grup 4, Belanda sebagai pemecah klasmen hanya bermain imbang melawan Polandia 2-2. Sementara penghuni grup lainnya, yakni Wales yang bertemu Belgia, juga hanya bermain imbang dengan skor 1-1. Gabriel Jesus telah diberitahu oleh Stan Collymore, mantan pemain Inggris sekaligus pemerhati sepak bola Inggris, untuk bergabung dengan Chelsea daripada Arsenal di jendela transfer musim panas ini. Pemain internasional Brasil itu ada dalam daftar opsi penyerang Arsenal musim panas ini. Namun, Collymore telah mendesak Gabriel Jesus untuk memilih bergabung bersama Thomas Tuchel daripada Mikel Arteta, karena dia tidak sepenuhnya mempercayai pelatih Spanyol itu bisa mengeluarkan potensi Jesus. Tchouaméni telah resmi pindah dari Monaco ke Real Madrid dengan biaya sekitar 100 juta euro. Kedatangan pemain timnas Prancis itu telah diumumkan El Real. Dengan kontrak 5 tahun, Tchouaméni menjadi penanda tanganan kedua Real Madrid untuk musim depan setelah Antonio Rudiger yang bergabung dari Chelsea dengan status bebas transfer. Tottenham akan berupaya menambah jumlah penyerang Antonio Conte musim panas ini, terutama setelah Steven Bergwijn secara terbuka mengakui bahwa dia ingin meninggalkan klub untuk mencari sepak bola reguler. Salah satu nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar keinginan transfer mereka adalah Richarlison. Penyerang Everton itu telah dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk rival Spurs di London, yakni Arsenal dan Chelsea. Richarlison sendiri notabene adalah pemain yang disukai oleh Direktur Pelaksana Sepak Bola Spurs, Paratici. Setelah berhasil mempertahankan Kylian Mbappe, sang juara Prancis kini berupaya untuk mengacaukan rencana transfer musim panas Barcelona dengan memanfaatkan ketidakstabilan posisi Lewandowski di Bavaria dan transfernya yang tak mulus bersama Barca. Seperti dilansir oleh L'Equipe, PSG percaya dia akan menjadi kandidat yang bagus untuk memperkuat serangan mereka dan menjadi pelengkap yang bagus untuk trio Messi, Mbappe, dan juga Neymar. Liverpool telah mencapai kesepakatan dengan pihak Benfica dan pihak Nunes untuk segera memboyong Darwin Nunes ke Anfield. Kedua belah pihak telah bertemu dan keduanya sedang mempersiapkan dokumen untuk administrasi kesepakatan. Nilai kesepakatan tertera 80 juta pounds plus ekstra 20 juta pounds. Transfer pemain Uruguay itu akan menjadi rekor transfer Liverpool, di mana pemain transfer termahal Liverpool sekarang masih dipegang Van Dijk dengan 75 juta pounds. Gugatan yang diajukan terhadap Cristiano Ronaldo oleh seorang wanita yang menuduh bintang Manchester United itu melakukan pelecehan seksual telah ditolak oleh seorang hakim distrik AS di Las Vegas. Hakim federal Jennifer Dorsey memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Catherine Mayorga didasarkan pada dokumen rahasia yang dicuri oleh pengacaranya. Dan kini bagaimanapun hal itu telah menodai kasusnya sendiri. Keinginan Tottenham Hotspur untuk mengontrak Jed Spence tak terlepas dari keinginan pribadi seorang Antonio Conte. Spence telah menjadi bintang di Nottingham Forest dan memainkan peran kunci dalam membantu Forest promosi ke Liga Inggris. Direktur sepak bola Tottenham, Fabio Paratici, telah menyaksikan Spence secara langsung di musim ini. Di tengah Emerson Royal yang ingin hengkang, Spence sangat diinginkan Conte menjadi bek sayap kanannya. Spence dinilai Conte sangat cocok dengan persyaratan bek sayap miliknya. Ryan Gravenberch
telah mengkonfirmasi bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan Bayern Munchen. Setelah pemain internasional Belanda itu mengungkapkan sendiri bahwa dia sudah resmi bergabung dengan juara Bundesliga itu dari Ajax. Bavaria dilaporkan akan membayar biaya tetap sebesar 19 juta pounds ditambah ekstra 6 juta pounds. Bayern adalah klub besar. Saya pikir saya harus memenangkan banyak gelar di sini. Saya sangat senang berada di sini sekarang. Paul Pogba akhirnya sedang bersiap untuk kembali ke Turin setelah ia mengakhiri masa kerjanya di Old Trafford. Gelandang berusia 29 tahun itu pernah menghabiskan 4 tahun bersama Bianconeri. Dia sekarang siap untuk kembali ke Turin. Dengan konfirmasi terakhir bahwa kesepakatan akan segera terwujud Juli bulan depan. Pogba sekarang sudah berkomitmen untuk kontrak 3 tahun bersama Juve hingga tahun 2025. Gelandang Manchester United Nemanja Matic akan menjalani tes medis di Roma pada awal minggu depan. Pemain internasional Serbia itu meninggalkan Old Trafford ketika kontraknya berakhir pada akhir Juni dan diperkirakan akan bergabung dengan mantan manajer Jose Mourinho di Roma secara gratis. Matic akan tiba di Roma dengan pesawat pribadi dari Serbia bersama istri dan 2 putrinya. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa kontraknya berdurasi 1 tahun dan gaji 4,2 juta euro dengan opsi perpanjangan 12 bulan berdasarkan penampilannya. Manchester City siap memagari harga kepada Bernardo Silva dari pinangan Barcelona. City menuntut lebih dari 80 juta pounds untuk Bernardo jika Barca benar-benar menginginkan jasanya. Barca sebenarnya telah lama mencoba memikat pemain berusia 27 tahun itu Kang Yokam, dan Pep Guardiola bersedia mengizinkan Silva pergi, tapi Barcelona tidak bisa menaikkan harga yang diminta. Kini, Barcelona dikabarkan siap mengorbankan Frenkie de Jong untuk yang diperkirakan akan pindah ke MU dengan harga sekitar 100 juta pounds. Gareth Bale telah menawarkan pembaruan baru mengenai rencana masa depannya menjelang Piala Dunia 2022. Bale akan meninggalkan Real Madrid ketika kontraknya berakhir pada akhir bulan. Bale akan tersedia sebagai free transfer musim panas ini. Bintang timnas Wales itu baru-baru ini telah menolak untuk bergabung ke tetangga Madrid, yakni Getafe. Bale mengkonfirmasi pada awak media bahwa dia berencana untuk tetap bermain di sebuah klub pada musim 2022-2023. Keputusan itu akan ia sampaikan sendiri dalam beberapa minggu mendatang. Fans Barcelona akan senang mendengar kabar terbaru Joan Laporta tentang negosiasi kontrak yang hampir selesai dengan Gavi. Tetapi di sisi lain, ada juga yang tidak membuat senang, yakni sikap menggantungnya kabar nasib Dembele musim depan. Laporta menegaskan tidak ada pergerakan terkait situasi Ousmane Dembele. Dembele memiliki banyak tawaran di atas meja kami dari beberapa klub, tetapi kami belum menerimanya. Kami pun tidak mendapatkan tanggapan darinya maupun agennya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!